Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Tri Rahmadi dengan NIM 22101039 dengan prodi Administrasi Publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu interaksi sosial. Sebagai manusia sosial, manusia memerlukan interaksi sosial dalam kehidupannya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik, baik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Dalam hubungan ini, individu atau kelompok dapat saling bekerjasama atau bahkan berkonflik secara formal maupun informal, langsung maupun tidak langsung sebagai bentuk interaksi. Contoh nyata dari interaksi sosial adalah kerjasama tim dalam sepak bola, debat calon presiden, tawar-menawar antara pembeli dan penjual, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mengetahui terjadinya interaksi sosial? Simak penjelasan ciri-ciri, syarat, dan bentuk interaksi sosial yang akan saya sampaikan ini. Menurut Charles P. Loomis dalam Embul Sosiologi, interaksi sosial yang diterbitkan dalam Kemendikbud, interaksi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Melibatkan lebih dari 2 orang. 2. Terjadinya komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Memiliki tujuan yang jelas. 4. Terdapat definisi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Syarat interaksi sosial adalah, syarat umumnya ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan terjadinya interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah sebagai hubungan antar 2 pihak yang saling berinteraksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Contoh kontak sosial secara langsung adalah 2 orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Sementara itu, contoh kontak tidak langsung adalah 2 pihak yang berinteraksi melalui perantara, sepertinya surat, telepon, dan media massa. Adapun komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan permainan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain, sebagai upaya saling mempengaruhi dalam proses komunikasi. Agar dapat berhubungan dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain, penerima atau komunikasi sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Umpan balik, feedback, merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media ini dapat berupa tulisan, lisan, gambar, atau film. Bentuk interaksi sosial. Mengutip modus interaksi sosial disusun oleh Dr. Haji Asep Mulyana, dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu interaksi sosial asosiatif. Asosiatif memiliki pengertian asosiatif memiliki 2 atau lebih komponen. Yang pertama, kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar individu ataupun antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaan kerja sama dapat bersifat membangun dan merusak. Contoh kerja sama membangun adalah kerjasama antar karyawan. Bentuk-bentuk lain dari kerjasama yaitu bargaining, yaitu perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara 2 organisasi atau lebih. Yang kedua, cooperation, yakni
penerima unsur-unsur baru kepemimpinan dalam sebuah organisasi untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, coalition merupakan gabungan dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, joint venture merupakan kerjasama dalam usaha proyek-proyek tertentu. Adapun akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan diri individu atau kelompok yang bertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi adalah coercion, yaitu melaksanakan kehendak pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Yang kedua, kompromi, yaitu pihak yang lebih terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan untuk mencapai penyelesaian konflik. Yang ketiga, arbitrasi merupakan tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk mengambil keputusan guna menyelesaikan konflik. Yang keempat, mediasi, yaitu tindakan menggunakan pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik, tetapi pihak ketiga tidak berwenang memberikan keputusan penyelesaian. Yang ketujuh, konsilisasi merupakan tindakan mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya sebuah tujuan. Itulah materi interaksi sosial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila video ini tidak sebagus orang lain. Saya Elvin Terhamadi mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.